nih, kan kita suka sama suka kak, misalnya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Hai teman-teman PKBI yang selalu luar biasa, ketemu lagi bareng aku Mastin di PKBI Bengkulu dalam segmen Cebol Cewek Ngobrol. Oke, jadi hari ini aku bakal ngobrolin tentang sebenarnya perilaku seks sebelum nikah itu tabu nggak sih? Waduh, gimana tuh pembahasannya? Lumayan menarik kan? Nah, untuk itu teman-teman, buat teman-teman semua yang dengerin ini, siapkan cemilan dan minuman kesukaan kalian biar kalian tetap dengerin kita. Dan hari ini aku nggak bakal sendirian bahasin pembahasan kita yang unik tadi. Aku bakal bahas bareng teman aku namanya Bunga. Itu Bunga adalah Duta Genre Provinsi Bengkulu, dan selain itu dia juga kesibukan sehari-harinya sebagai mahasiswi di Winfas Provinsi Bengkulu. Oke, mungkin kita panggil aja kali ya Bunganya. Mana sih Bunga? Ayo Bunga, hai Bunga. Halo Kak Mastin, boleh duduk ya? Oke. Halo teman-teman semua. Nah, jadi ini teman aku. Jadi gini Bunga, kita hari ini bakal bahas mengenai tabu nggak sih perilaku seksual sebelum menikah? Oh iya, perilaku iya gitu ya, berhubungan seks sebelum menikah tabu nggak? Iya. Jadi sebenarnya agak gimana ya bicara gitu, makanya gimana orang denger seks gitu ya Mbak ya. Makanya kita bahas gitu. Langsung aja kali ya, gimana nih menurut Bunga? Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, teman-teman bisa panggil aku Bunga, Duta Genre jadi nikah. Bukan genre ya. Gitu. Nanti kalau genre dia ke genre musik, ke genre apa ya? Gitu. Jadi dia genre ya teman-teman, generasi berencana di bawah naungan BKKBN. Gitu Kak. Jadi kalau kita ngomongin seks ini juga menjadi pembahasan kita di genre nih Kak. Iya. Jadi kalau kita langsung ke mengerucut ke seks sebelum ini ya Kak, menikah ya, tentang seks bebas gitu juga ya. Jadi teman-teman, tentang seks ini menjadi pembahasan yang sangat rumit juga karena termasuk di tiga risiko yang dihadapi remaja nih Kak. Oke, ada risikonya berarti ya. Yang pertama itu ada seks pranikah, nafza, dan juga pernikahan usia anak. Seks pranikah ini teman-teman biasanya dilakuin atau married by accident, namanya terjadi ya Kak, gitu MBA ya kan. Jadi teman-teman ada beberapa perilaku beresiko nih Kak. Nah itu biasanya kita sering sebutnya perilaku beresiko saat berpacaran. Nah biasanya terjadinya ini lebih identik sama anak-anak yang berpacaran ya Kak ya. Nah itu kita nggak boleh tabu teman-teman. Jadi ada pembahasan yang biasanya kita sebut dengan KNPI nih Kak. Apa tuh? Yaitu 4 perilaku beresiko saat berpacaran nih teman-teman. Yang pertama itu ada kissing Kak. Ya, kissing itu nggak boleh tabu kita bahas teman-teman. Ternyata kissing itu adalah perilaku yang sangat beresiko di dalam berpacaran Kak. Harus kita tahu kenapa nggak boleh tabu biar kita bisa membatasi diri. Bukan sebagai kayak gitu. Apa sih cabul banget pembahasannya, bukan gitu ya Kak, tapi biar kita bisa membatasi diri kita. Selanjutnya itu ada necking. Necking itu bercuma di area-area yang sensitif seperti leher gitu Kak. Itu juga adalah perilaku yang beresiko saat berpacaran. Selanjutnya ada petting, yaitu gesek-gesekan Kak. Itu meraba-raba yang kayak gitu itu adalah suatu beresiko yang sangat berbahaya Kak. Misalnya antara remaja nih ya, biasanya remaja putri sama laki-laki itu harus dibatasi. Yang terakhir itu ada intercourse, yaitu sudah berhubungan layaknya suami istri nih Kak, padahal belum ada ikatan yang sah kayak gitu Kak. Jadi itu yang banyak terjadi di remaja-remaja yang sekarang nih. Nah teman-teman nggak boleh tabu untuk membahas itu teman. Oke gitu ya berarti penjelasannya. Jadi dari penjelasan dari Bunga itu kalau misalnya suka sama suka gimana nih Kak gitu. Nah iya banget nih, sering banget kan ceweknya mau, nggak salah dong cowoknya juga kayak gitu ya Kak. Nah jadi gini teman-teman, itulah yang perlu kita rencanakan sebagai remaja, harus merencanakan masa depan bahwa hal-hal tersebut banyak menimbulkan hal negatif yang berdampak ke kita. Berarti sebagai remaja kita harus berpikir, teman-teman harus berpikir positif bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan. Jadi sebagai remaja jangan mau aja nih, apalagi yang cewek mau aja diajak ke daerah yang sepi-sepi, diajak cium-ciuman kayak gitu, jangan mau, karena itu sangat beresiko, bisa menimbulkan NDA tadi Kak, kayak gitu. Jadi kita harus membatasi diri kita, makanya nggak boleh tabu membahas hal seperti ini. Oke, itu juga ya teman-teman. Jadi kita untuk melakukan sesuatu itu kita harus pertama bertanggung jawab yang jelas dan tahu akan resikonya. Jadi kita tahu konsekuensi yang bakal kita dapatin ke diri kita itu apa kalau kita ngelakuin gitu. Iya, betul banget Kak. Kan ruginya banyak ya, dari segi pendidikan kita rugi, nanti sekolahnya terputus, dari segi ekonomi kita belum memiliki pekerjaan, belum juga nanti kita bisa membuat orang tua sedih, menghancurkan harapan-harapan orang yang sayang sama kita Kak.
banget kan banyak banget kan kerugian ya. dapat. Iya, oke. Oke, kalau kayak gitu, kalau di lingkungan Bunga sendiri nih, ini kan terlepas dari Bunga sebagai duta genre ya. Jadi kalau di lingkungan Bunga gimana tuh tentang berhubungan seks sebelum menikah? Karena kita bisa lihat kan di YouTube, misalnya di YouTube, di Instagram dan sosial media lainnya itu banyak banget misalnya membangga-banggakan kalau aku ada yang istilahnya body counting gitu kan. Jadi udah nggak tabu lagi kalau di luaran sana. Gimana kalau di lingkungan Bunga sendiri? Nah itu Kak, kalau sebagai dari sisi kita di lingkungan duta genre, makanya kita lagi gencar-gencarnya juga terus sosialisasi sama teman-teman, baik dari lingkup mulai anak-anak sampai teman-teman yang sudah di remaja akhir. Nah kalau misalnya yang kita lihat yang tabu yang gimana itu, kita nggak bisa membatasi ya Kak yang mereka. Tapi gimana caranya kita yang jangan sampai kayak gitu Kak. Kita sebagai contoh menjadi role model buat teman-teman, dan sebisa mungkin kalau selagi itu teman kita, lingkungan kita harus saling mengingatkan kayak gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi stop yang udah ya udah gitu ya. Gitu. Yang sekarang kita batasi kalau bisa gitu ya. Cara mengatasi atau cara mencegah biar perilaku itu enggak jadi gitu ya. Harus gencar-gencar. Oke, jadi kita tanya lebih personal nih teman-teman. Itu kan tadi Bunga sebagai duta genre. Nah, kalau personalnya Bunga gimana sih melihat fenomena teman-teman yang berhubungan seks sebelum menikah gitu? Dari personalnya Bunga deh. Sebagai duta genre. Iya, kita lepasin dulu dari levelnya gitu ya. Ya kalau dari segi personal Mbak ya pastinya sebagai manusia ya, sedih dan prihatin juga kayak lihatnya teman-teman di sini kita tuh lagi sibuk-sibuknya belajar. Teman-teman kayak aduh rugi banget sih masa mudanya kayak gitu. Coba deh teman-teman ikut banyak aktivitas kayak gitu, organisasi, misal aktivitas yang lebih bermanfaatan lagi kayak gitu Kak. Suka sedih aja sih kalau lebih dari personalnya lihat kayak miris banget sih, kayak nanti gimana apa nggak sedih orang tuanya kayak gitu. Kalau menurut Bunga dampak yang kita rasain tuh selain yang dijelasin tadi apa aja sih kira-kira? Itu Kak, banyak kerugian itu dari segala sisi ya, seperti yang bilang tadi dari segi pendidikan. Kalau kita masih sekolah kan pendidikan kita bisa terputus. Terus juga yang jelasnya kerugian yang dirasain dari batin sendiri ya Kak, kayak misalnya nggak kena mental nih nanti, misalnya kalau mental kita tuh pasti terganggu Kak, kayak misalnya. Tapi kalau suka sama suka kayaknya nggak bakal terganggu deh mentalnya, gimana? Nah kalau suka sama suka berarti nanti efeknya nggak segi di mental. Oke, sekarang nggak dirasain sekarang nih maunya. Tapi nanti saat misalnya nggak ada tanggung jawab, misalnya cowoknya udah kayak gitu, udah kan kamu yang mau kayak gitu, nanti mental kena juga kayak depresi kan, nanti kamu udah ini aku, kamu udah rusak aku tapi kamu lari gitu kan. Nah, pasti tetap ada beban sih Kak. Kalau menurut Bunga secara personal pasti tetap ada beban, takut cowoknya nanti cowoknya yang bertanggung jawab ya, itu pasti ada. Kalau misalnya ada di situasi kayak gini, misalnya contoh ya teman-teman, misalnya melakukan seks sebelum menikah tapi aku tahu resikonya dan aku melakukannya secara aman, itu gimana tuh menurut Bunga? Nah secara aman, baik dari aman atau tidaknya teman-teman, terlepas aman atau tidak, itu pasti tetap memiliki resiko. Oke, betul banget. Jadi kita harus mawas diri, harus kita cegah, harus kita hindari semaksimal mungkin dari diri kita. Oke, berarti lebih baik jangan dulu dong. Udah merit baru deh kita sikat gitu ya. 21-25-nya harus diterapin. Oke. Terus ada pesan buat teman-teman? Itu sih buat teman-teman semua, khususnya teman-teman remaja, untuk selalu mawas diri dan jangan tabu untuk membahas hal ini. Bukan dari segi kayak harus melakukannya kayak ini cabul, ini itu bukan, tapi teman-teman harus sex education-nya sebagai remaja itu harus tahu bahwa hal ini itu bahaya buat teman-teman, bahwa hal itu banyak merugikannya buat teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mendekati yang namanya seks pranikah atau seks bebas. Oke, berarti gini ya Bunga, berarti kita bisa simpulin kalau dibahas itu nggak apa-apa. Kalau dibahas nggak apa-apa, justru semakin dibahas semakin kita tahu dan bisa kita edukasi buat teman-teman yang lain gitu ya. Bisa tahu batasan diri. Iya, jadi bisa kita cegah atau kita kurangin atau malah kita hindarin perilaku yang seperti itu. Jadi jangan tabu untuk membahas, tapi jangan sampai dilakukan. Iya, gitu, betul. Ya. Kayak resiko berpacaran tadi kan jadi tahu nih, oh ternyata ciuman itu beresiko loh dalam pacaran. Dari ciuman doang padahal ya kan Kak. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ngotot nih, kan kita suka sama suka Kak, kan kita suka sama suka Mbak, misalnya kayak gitu.
Oke, nggak apa-apa atas dasar ya nggak apa-apa atas dasar suka sama suka, tapi ingat tanggung jawab dan paham akan resiko dan konsekuensi yang akan kalian terima. Oke, gitu ya Bunga Iya, ya. betul banget. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas. Mungkin sambil minum ya Bunga. Boleh. Nah, Kak. buat teman-teman yang udah dengerin kita, terima kasih banyak, dan jangan lupa klik tombol like dan komen serta subscribe channel ini biar kita jadi semakin rajin dan semangat buat lebih upload. banyak dapat ilmu juga nih, Iya, Kak, ya. dan banyak hal-hal Nggak yang bakal ketinggalan informasi. Iya, betul banget, dan bakal banyak banget hal-hal yang bakal kita bahas selanjutnya. Jangan lupa komen misalnya kalian, menurut kalian tabu nggak sih seks sebelum nikah gitu ya. Oke. Kita salam genre dulu boleh nih, Oke, Kak? gimana tuh salam genre? Kalau bilang salam genre, jadinya salam gitu Oke, ya. salam genre gitu ya. Nat? Ya. Oke, mungkin itu aja. Aku Masin pamit dan Bunga juga pamit. See you. Gimana? See you, salam genre, salam